Kami mahasiswa dari Universitas Nusa-Nipah, Prodi Keperawatan, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan akan memaparkan materi tentang sistem limfatik dan sistem imunologi. Pertama, kita akan membahas tentang sistem limfatik. Sistem limfatik itu sendiri adalah suatu sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi mengalirkan limfa atau getah bening. Nah, limfa atau getah bening di sini adalah suatu cairan yang mengalir melalui sistem limfatik tertutup. Limfa itu sendiri memiliki sifat bening karena limfa berasal dari plasma darah yang keluar dari sistem kardiovaskuler ke dalam jaringan sekitar. Lanjut pada pembahasan tentang fungsi sistem limfatik. Fungsi sistem limfatik ada 4. Yang pertama, untuk mengumpulkan dan mengembalikan cairan interstisial ke darah, karena awalnya memang dari plasma darah, lalu merembes masuk ke jaringan sekitarnya, dikumpulkan lalu dikembalikan lagi ke aliran darah. Yang kedua, menyerap dan mengangkut lemak, jadi yang diserap itu adalah asam lemak dari usus, lalu dikembalikan lagi ke sirkulasi darah. Yang ketiga, mempertahankan tubuh atau imunitas dari serangan penyakit. Kenapa? Karena bila di cairan limfa itu ada penyakit, bakteri atau kuman, maka akan dibersihkan di nodus limfa. Yang keempat, mengendalikan kualitas aliran cairan jaringan dengan penyaringan melalui nodus limfa. Kita masuk pada pembahasan tentang pembuluh limfe. Pembuluh limfe adalah saluran yang membawa cairan jelas atau keputih-putihan yang disebut getah bening. Pembuluh ini biasanya bermuara pada vena yang berada di bawah selangkang kanan. Pembuluh limfa kiri berfungsi menampung getah bening yang berasal dari daerah kepala, leher kiri, dada kiri, dan lengan kiri, serta tubuh bagian bawah biasanya bermuara pada vena di bagian selangkah kiri. Adapun fungsi lainnya yaitu mengangkut plasma darah yang keluar menuju jaringan tubuh. Pembuluh limfe juga mengangkut asam lemak dan gliserol serta leukosit. Lanjut pada pembahasan tentang cairan limfatik. Cairan limfatik banyak mengandung sel-sel darah putih atau limfosit yang berfungsi mematikan kuman atau penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Jadi, kalau ada kuman atau penyakit seperti bakteri di dalam cairan limfe nanti akan dibersihkan di nodus. Komposisinya hampir sama dengan kimia plasma darah, di dalamnya banyak mengandung limfosit. Nah, cairan limfe ini kalau yang terbentuknya di hati, dia konsentrasinya 6 gram per 100 ml. Kalau yang terbentuknya di usus, konsentrasinya 3-5 gram per 100 ml. Dan dalam waktu istirahat kecepatannya itu kurang lebih adalah 100 ml per jam mengalir melalui ductus tricycus. Sedangkan aliran ke sirkulasi lainnya 20 ml per jam. Struktur organ limfa terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama tonsil. Tonsil atau amandel adalah organ sistem limfatik yang berukuran kecil dan terletak di belakang tenggorokan. Fungsinya yaitu sebagai pertahanan tubuh. Yang kedua, timus. Timus adalah sistem limfatik dan kelenjar endokrin yang letaknya berada di belakang tulang dada. Fungsinya untuk mematangkan sel darah putih dan melawan organisme asing yang ada di dalam tubuh. Yang ketiga, spleen. Spleen adalah organ bebas atau besar yang mirip kelenjar yang terletak di bagian kiri atas rongga abdomen di sebelah lateral ujung pars cardiaca gastria. Fungsinya menghancurkan eritrosit dan membebaskan hemoglobin. Yang keempat, peyers. Peyers adalah target utama dari obat protein peptida. Letaknya berada di usus halus. Peyers merupakan fungsi dari tempat untuk transport patogen-patogen menuju jaringan limfoid. Yang kelima, appendix. Appendix adalah usus yang berbentuk tabung yang menyerupai umbai cacing, terletak pada perut kanan bawah atau abdomen. Fungsinya adalah sebagai organ imunologik dan secara aktif berperan dalam sekresi imunoglobin.
atau suatu kekebalan tubuh di mana memiliki kelenjar limfoid. Adapun penyakit yang disebabkan oleh penumpukan limfa, yaitu yang pertama kita bahas penyakit limfadenitis. Penyakit limfadenitis adalah peradangan yang terjadi pada kelenjar getah bening di dalam tubuh. Akibatnya munculnya nanah di dalam kelenjar getah bening sehingga menyebabkan abses. Yang kedua, penyakit limfadema. Penyakit limfadema adalah gangguan fungsi sistem limfatik akibat adanya penyumbatan. Pada akhirnya cairan akan menumpuk sehingga menyebabkan pembengkakan pada lengan atau tungkai. Yang ketiga, penyakit limfoma. Penyakit limfoma itu sendiri adalah salah satu kanker kelenjar getah bening yang berkembang dan menyebar secara tidak terkendali. Kita masuk pada pembahasan tentang jaringan limfa. Jaringan limfa di sini ada jaringan ikat cair. Jaringan ikat cair ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama jaringan darah. Jaringan darah terdiri atas plasma darah, trombosit atau keping-keping darah, dan sel-sel darah atau sel darah merah atau eritrosit dan sel darah putih atau leukosit. Jaringan yang kedua itu adalah jaringan limfa atau jaringan getah bening. Merupakan cairan yang dikumpulkan dari jaringan-jaringan dan dikembalikan ke darah. Adapun fungsi dari jaringan limfa yaitu mengangkut cairan jaringan, protein, lemak, garam mineral, dan zat lain dari jaringan ke sistem pembuluh darah. Yang berikut saya akan melanjutkan materi tentang sistem imunologi. Yang pertama kita lihat tentang pengertian dari sistem imunologi. Imunologi atau kekebalan tubuh atau daya tahan tubuh merupakan resistensi atau perlindungan diri dari penyakit yang disebabkan oleh patogen. Sistem dalam tubuh yang terlibat dalam imunitas disebut sistem imun. Sistem imun dapat diartikan sebagai hal pertahanan dalam tubuh berupa sel atau jaringan yang digunakan untuk melindungi tubuh dari infeksi penyakit oleh patogen. Patogen itu sendiri adalah agen penginfeksi yang dapat menyebabkan penyakit. Patogen dapat berupa virus, bakteri, protista, jamur, dan agen penginfeksi lainnya. Ketiga agen-agen ini masuk ke dalam tubuh maka mereka disebut antigen. Antigen ini adalah molekul asing yang dapat dikenali oleh sistem imun. Kemudian sistem imun akan membentuk antibodi untuk melawan antigen tersebut. Antibodi sendiri merupakan protein spesifik yang dihasilkan sistem imun untuk melawan antigen. Fungsi dari sistem imun adalah menjaga sel-sel inang dari infeksi patogen yang dapat menyebabkan kerusakan atau kematian. Pengelompokan imunitas. Berdasarkan cara mempertahankan diri, imunitas dibedakan menjadi dua. Yang pertama, imunitas bawaan. Dapat merespon patogen dengan cepat dan aktif setelah terjadi infeksi yang disebabkan oleh patogen. Contohnya, kulit kita bisa melindungi tubuh dari berbagai macam patogen. Imunitas ini dibagi menjadi dua, yakni pertahanan penghalang dan pertahanan internal. Pertahanan penghalang atau eksternal merupakan pertahanan terluar atau pertama terhadap patogen yang terdiri dari kulit, membran mukosa, dan sekresi. Yang kedua, pertahanan internal. Pertahanan ini terdiri dari sel fagostik, protein antimikroba, inflamasi, dan sel pembunuh alami. Yang kedua, imunitas adaptif. Merupakan mekanisme pertahanan tubuh berupa perlawanan terhadap antigen tertentu sehingga disebut juga spesifik. Imunitas ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, imunitas respon humoral dan respon di perantara sel. Yang pertama, respon humoral adalah respon imunitas tubuh yang mengekspresikan antibodi dan bersirkulasi di dalam darah atau limfa. Disebut respon humoral karena darah dan limfa disebut juga sebagai humor tubuh. Secara sederhana, respon humor dapat digambarkan sebagai berikut. Awalnya sel akan menghancurkan antigen tertentu yang menyerang tubuh untuk pertama kalinya. Hal tersebut dapat merangsang beberapa sel untuk mengenali dan mengingat antigen tersebut. Dan pada akhirnya akan mengekspresikan antibodi jika patogen yang sama datang juga untuk kedua kalinya. Kedua, respon di perantara sel. Merupakan respon imunitas tubuh yang melibatkan sel-sel sitotoksis yang merugikan. Secara sederhana, mekanisme pengenalan antigen hampir sama dengan humoral,
Namun yang membedakannya adalah aktifnya sel T sitotoksis yang dapat melawan patogen dengan cara menghancurkan sel-sel yang terinfeksi oleh patogen tersebut. Sehingga di masa pandemi COVID-19 ini, kita dianjurkan untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Benar, agar tubuh kita bisa terhindar dari COVID-19. Karena sebelumnya sudah dibahas bahwa virus adalah salah satu patogen. Sekian pemaparan materi dari kami tentang sistem limfatik dan sistem imunologi. Semoga materi yang kami sampaikan ini bermanfaat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.